dipelantikan di 38 provinsi. Di perjalanan, di sana kami lantik di 2 kota. Perjalanannya sekitar 8 jam, 10 jam dari kota ke kota gitu. Jadi kami banyak di jalan. Tapi yang unik ada waktu dalam satu perjalanan, tiba-tiba saya lupa, saya kayaknya lagi tidur sebenarnya. Tapi tiba-tiba Tuhan itu bilang gini, kamu tahu nggak? Aku tuh suka loh menikmati ketika kalian sangat bangga dengan mahkota yang kalian terima. Padahal ya memang sih waktu kita bilang kemuliaan bagi Tuhan, tetap aja kemuliaan bagi 2 gitu. Dan Tuhan jelas-jelas tahu kemuliaan bagi 2, bahkan bagi 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Kadang-kadang Tuhannya berapa persen, kitanya sekian persen gitu lebih banyak ya saudara. Tapi Tuhan itu tiba-tiba, I don't know, out of the blue, Tuhan gini, aku tuh suka loh menikmati itu. Terus tiba-tiba saya lihat gambaran, seperti seorang bapak, anaknya ini kurang cerdas, dan dia sangat pengen anaknya akhirnya dapat nilai bagus. Karena selama ini dia cuma bisa kasih nilai 3, 4, 5, do, re, mi, fa, sol ya saudara. Akhirnya ayahnya ini coba-coba cari tahu soal apa yang kira-kira akan keluar di ujian berikutnya. Sampai akhirnya dia ketemu kuncinya dan dia kasih tahu anak ini. Nah, ini ada 10 soal dan kamu cuma perlu belajar 10 soal ini. Kenapa, Pak? Udah percaya aja sama Papa. Oke. Akhirnya dia hanya belajar dan dia hafalin telek-telek seluruh kalimatnya di 10 soal ini. Dan ketika dia ujian, akhirnya dia bisa dapat nilai 8, saudara. Lumayan loh 8. Dari 10 soal yang padahal kunci jawabannya udah dikasih, dia tetap lupa 2. Dan dia dapat nilai 8. Dan waktu dia datang ke bapaknya, dia itu langsung dengan sangat bangga dari sekolah sampai ke rumah, dia udah berpikir, aku akan kasih tahu ke papa, akhirnya aku bisa membanggakan dia. Akhirnya aku bisa dapat nilai 8. Dan akhirnya dia datang ke papanya di rumah. Dan waktu dia datang saudara, apakah saudara pikir papanya akan begini? Kamu gak tahu ya, itu kan semua pekerjaan papa gitu. Kan aku yang kasih ke kamu soalnya dan jawabannya. Ngapain kamu berbangga-bangga? Apakah bapaknya akan seperti itu? Enggak ya saudara. Waktu anaknya begini, wah papa lihat, aku akhirnya dapat 8. Gak merah lagi Pak, ini keajaiban Tuhan dalam hidupku gitu ya. Dia merasa itu keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Dan papanya akan mungkin, kalau anaknya masih kecil gendong dia. Atau papanya akan sama-sama tersenyum dengan dia dan bilang, oke, kamu mau apa? Papa kasih makan apapun yang kamu mau. Papa beliin hadiah apapun yang kamu mau. Karena kamu akhirnya dapat nilai 8. Dan waktu saya lihat gambar itu, Tuhan itu sambil senyum bilang gini, aku tuh menikmati loh. Waktu anak-anakku mungkin dari sebuah pelayanan yang Tuhan berikan, yang Tuhan kasih kesempatan. Dan saudara terima sebuah KKR yang luar biasa, banyak orang dilawat, dijamah Tuhan, bahkan kesembuhan, pertobatan massal, bahkan mujizat kesembuhan dan lain sebagainya. Dan saudara di hatimu selalu pasti ada begini, asik ya, atau apalagi yang baru-baru, wah ternyata aku bisa dipakai Tuhan. Ternyata aku punya karunia kesembuhan. Dan Tuhan itu gak langsung gemes dan bilang, bukankah kamu tahu ayatnya? Segala yang kamu kerjakan, aku yang mengerjakan bagimu. Enggak, tapi Tuhan akan sama-sama senyum dengan engkau dan saya. Dan berkata, iya ya, asik ya kalau kita jalan bareng. Nah, boleh minta PPT-nya? Oke. Dan hari ini saya mau bicara tentang Tuhan menikmati. Tuhan menikmati setiap orang dengan cara yang berbeda. Ayatnya Roma 12 ayat 1. Kalau dari versi TPT-nya, ayatnya berkata begini. Saudara-saudaraku, apa yang harusnya menjadi respon kita terhadap belas kasihan Tuhan? Menyerahkan diri kita seutuhnya kepadanya, seluruh korban hidup kita, dan hidup dalam kekudusan. Nah, yang dimerahin saudara berkata, dan mengalami semua yang menyenangkan hatinya. Ini adalah ekspresi genuine, ekspresi yang paling asli, ekspresi yang paling disukai Tuhan dalam penyembahan. Jadi penyembahan salah satunya adalah ketika
Tuhan bisa menikmati dan kita mengalami Dia menikmati hidup kita. Mahanaim 25 tahun, sudah jalan segitu lama dengan Tuhan. Lewati naik turun, orang datang dan pergi dan lain sebagainya. Kesalahan bertobat, Tuhan angkat dan lain sebagainya. Dan Tuhan bilang, aku ini pengen nikmati engkau sampai kapanpun. Dan aku ingin engkau tahu, aku selalu ingin menikmati engkau. Dan Tuhan punya cara menikmati yang berbeda-beda. Tadi Ibu cerita Miel. Tuhan sangat menikmati Miel pada saat Miel dengan cepet-cepetnya, mungkin sama dengan anaknya Kak Eric Stanley, cepet-cepet gitu ya. Dengan bahasa surgawinya. Yang mereka mungkin berdoa sambil angkat banner. Anak Kak Eric Stanley itu juga entah kenapa kalau diajak bahasa roh semangat banget ya. Anak-anak ilahi ini luar biasa di Mahanaim. Dan itu kesederhanaan, tapi Tuhan menikmatinya. Tuhan menikmati ada sangat banyak hal, mungkin hal-hal kecil dalam hidup saudara yang misalnya saudara bangun, terus saudara ketiduran, lalu saudara bangun lagi dan saudara gini, Tuhan maaf tadi ketiduran, aku harusnya doa. Dan Tuhan kadang tertawa dan bilang, ya udah sekarang ya doanya. Loh, Tuhan menikmati banyak hal, gak cuma prize itu apa ya? Piala yang Tuhan beri di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan nikmati. Dan setiap kali saudara dan saya datang, saudara pergi ke provinsi, ke tempat ibadah di tempat ini, saudara lakukan apapun, salah satu yang Tuhan ingin lakukan adalah menikmati saudara dan saya. Amin. Kalau versi The Message-nya dari ayat yang sama, Roma 12 ayat 1, embracing what God does for you, memeluk, menikmati, sangat bersuka cita dengan apapun yang Tuhan lakukan untuk kita adalah hal terbaik yang kita bisa lakukan buat Dia. Pada saat saudara bisa nikmati Tuhan dan saudara bisa nikmati apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, sekalipun mungkin buat kita itu belum yang the best atau itu belum sesuai impian kita, itu adalah hal terbaik yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Dan Tuhan itu mention beberapa orang. Next slide. Ada satu namanya Samuel. Saya sebut dia hari ini bukan imam, saya sebut dia the Philistine Conqueror. Kenapa saudara? Karena waktu saya baca kisah Samuel, tiba-tiba ada satu ayat yang nyala banget. 1 Samuel 7 ayat 8 sampai 13 berkata, 8 dan 13 saja ya, saya lengkap ya biar gak kelamaan. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Lalu ayat 13 berkata, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Wow, Daud cuma punya beberapa episode mengalahkan Filistin. Dimulai ketika dia mengalahkan Goliat, orang Filistin itu. Lalu ada beberapa lagi yang dia ngambil seluruh kulit katan karena dia pengen jadi mantunya Saul dan lain sebagainya. Tapi Samuel, seumur hidup Samuel, tangan Tuhan melawan orang Filistin. Saya percaya itu salah satu yang Tuhan pengen nikmati dalam hidup kita. Seumur hidup pasukan terdahsyat berdiri, tangan Tuhan menahan antikris. Tangan Tuhan melawan dan sungguh-sungguh puting beliungnya menghabisi setiap bencana dan rencana kuasa kegelapan. Seumur hidup kita, seumur hidup Mahanaim, seumur hidup Bahtera pasukan terdahsyatnya. Dan ini yang Tuhan nikmati. Tuhan sangat nikmati waktu saudara pergi. Kenapa? Karena dia menikmati iblis kecelek setiap kali saudara pergi. Mungkin orang-orang yang gak dianggap sama iblis, tapi tiba-tiba saudara tinggal angkat satu perjanjian, angkat satu meterai, dan bencana dan rencana-rencana yang sangat jelek yang dia rencanakan di provinsi itu tertahan begitu rupa. Dan itulah destiny kita. Filistin juga artinya apa tapi saudara ya? Buat saya ini salah satu kekuatan perjanjian Samuel ya.
Samuel ini imam, jadi ini kekuatan perjanjian imam menurut saya. Filistin akar katanya, ada satu akar katanya artinya itu land of wanderer. Tanah pengembara. Jadi Filistin ini adalah orang-orang yang suka mengembara, pindah-pindah, gak pernah setia. Gak pernah setia dengan satu tempat, gak pernah setia dengan satu pemimpin, gak pernah setia atau Bapak Joshua pernah khotbahkan tentang vagabond ya saudara. Gak pernah setia dengan satu orang. Tapi dia pindah-pindah. Ya, mungkin ada beberapa yang suka pindah-pindah gereja, pindah-pindah unit, pindah-pindah persekutuan gitu ya. Karena selalu merasa ada ketidakcocokan di satu tempat ke tempat lain. Beda kalau Tuhan memang suruh pindah atau pemimpin suruh pindah, itu beda. Tapi kalau pindah-pindah karena selalu merasa tidak cocok, mungkin ada roh pengembara, saudara. Dan itu salah satu arti kata Filistin. Tapi yang akar katanya lagi dari kata tersebut, itu artinya ini yang Ibu Iin pernah khotbahkan. Saya bahkan masih ingat ekspresi Ibu. To roll in dust and ashes, guling-guling di atas tumpukan debu dan abu. Atau apa bahasa? Kelesetan, nah ya. Suka kelesetan. Guling-guling di atas tumpukan debu dan abu. Kalau debu saudara tahu di tanah, di kotoran, di mana itu adalah debu. Tapi kalau abu ini apa saudara? Ashes bahasanya artinya adalah debu hasil pembakaran atau abu hasil pembakaran. Jadi ada orang-orang yang kadang Tuhan kasih kesempatan bawa mezbah, mezbahnya udah dibakar. Bau beberapa itu sudah naik di hadapan Tuhan. Tapi kemudian dari mezbah itu juga ada abu yang turun dari pembakaran. Dan setelah sekian lama dia bertahan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Hidupnya benar, dia bersyukur dengan apapun korban yang dia harus bawa di hadapan Tuhan. Mungkin Tuhan sempat ambil kenyamanannya, Tuhan ambil fasilitasnya 1, 2, 3 bulan dia bertahan. Bulan keempat dia mulai bermain-main dengan abu yang ada di tumpahan sisa-sisa dari korban bakaran. Dan mulai merasa bisikan-bisikan itu mulai datang. Kenapa ya? Kok Tuhan tega ya buat hidupku seperti ini? Aku belum lihat pembelaan Tuhan sudah 3 bulan ini. Tapi aku tidak lihat apapun yang berbeda terjadi. Nah saudara, ini saya lihat sebuah spirit yang banyak menyerang zaman ini dan generasi ini. Saya ketemu banyak anak-anak muda yang menurut saya menyedihkan lah saudara. Ada beberapa anak muda yang generasi Z sih. Kalau saudara pernah nonton Reels atau TikTok ya saudara. Anak zaman sekarang pinter bikin meme. Dan mereka akan membanding-bandingkan generasi X, generasi milenial, dan generasi Z, X, Y, Z. Mereka akan bandingkan kalau generasi X itu kalau dimarahin bosnya, terus ditanyain kamu gimana kabarmu? Gak apa-apa, aku coba lagi. Gak apa-apa, aku bisa, aku coba lagi, pasti bisa. Generasi Y atau milenial kalau dimarahin bosnya mereka akan nyebelin banget sih, dasar bawel banget sih kalau gini gue pindah kerjaan aja. Tapi tetap dia kerjakan dan dia tetap buat lebih baik walaupun sambil ngomel. Nah itu generasi Y. Tapi generasi Z kalau dimarahin sama bosnya, ngapain saudara? Aduh aku butuh psikiater nih. Aduh gak bisa nih aku begini nih. Depresi nih aku depresi katanya. Butuh healing nih. Aku tuh Sabtu kayaknya butuh healing. Aku harus pergi deh keluar gitu ya. Cuma karena dimarahin bosnya. Apalagi. Pingsan 3 hari atau generasi ini. Mungkin ada generasi Z yang agak menyadari aku kok kayak gitu ya. Karena itu atmosfer dan roh dan entah apalah. Mungkin dasar yang kurang kuat, saya gak tahu. Yang ada di generasi ini. Dan itu spirit ini nih Filistin. Guling-guling di atas tumpukan debu dan abu. Begitu dilempar debu, guling-guling. Bukannya naik, kebas-kebas gitu. Ini spirit, nah anak ini
Orang tuanya itu datang ke saya bilang gini, saya nggak tahu gimana lagi, saya sudah pergi ke 4 psikiater, saya sudah pergi ke semua tempat, saya nggak tahu lagi bagaimana cara tolong anak saya. Kenapa Bu? Anak saya ini sejak SMP, dia pernah kata dia dibully sama gurunya. Sejak dia dibully sama gurunya, dia jadi nggak bisa mikir, nggak bisa sekolah, sampai akhirnya mamahnya keluarin dari sekolah, SMA dia homeschooling. Nah dia kuliah, cita-cita dia itu jadi desain grafis. Waktu dia mau kuliah, maka tugas pertama adalah presentasi. Begitu dia mau presentasi, hari mau presentasi, dia lihat hasil kerjaannya dan dia merasa tidak puas dengan kerjaannya. Dan dia berpikir, aduh aku bisa diledekin nih, aku bisa dikritis nih kalau aku kasih presentasi seperti ini. Lalu hari itu akhirnya dia tidak jadi ikut presentasi dan dia tidak pernah lagi balik ke tempat kuliah. Saya tanya, jadi kamu gak pernah presentasi? Enggak. Terus kamu gak pernah dikasih nilai jelek sama gurumu? Enggak. Terus kamu pindah kuliah, kamu berhenti? Iya, kenapa? Karena saya merasa saya gak bisa. Jadi saya berhenti aja gitu. Dan sampai hari ini sepanjang hari, menurut saya ini spirit, ini pasti spirit. Setiap jam 11 malam sampai jam 5 pagi dia itu gelisah, kepanasan, gak bisa tidur. Karena dia merasa ada yang gak beres dengan hidupnya. Nah ini sebuah spirit yang menyerang generasi ini hari-hari ini. Dan menurut saya ini udah gawat saudara. Karena ini sangat-sangat merubah generasi. Dan ini membuat bahkan anak ini waktu saya tanya, kamu pernah buat sesuatu enggak? Coba lakuin sesuatu buat menolong dirimu sendiri karena kamu merasa ini enggak benar. Pernah enggak kamu coba? Kayaknya enggak pernah. Bahkan enggak ada perjuangan untuk gimana caranya supaya aku tuh enggak kayak gini gitu. Dan dia terima nasib dalam tanda kutip. Dan ini sebuah spirit yang hari-hari ini sebenarnya mengerikan. Tapi Samuel hari itu ayatnya berkata seumur hidupnya tangan Tuhan melawan spirit ini. Tangan Tuhan melawan Filistin seumur hidup Samuel. Tapi ayatnya yang ke-8 berkata apa yang Samuel lakukan sebelum tangan Tuhan melawan dia seumur hidup. Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan. Jadi Samuel ini gak pernah berhenti berseru bagi bangsa Israel kepada Tuhan. Saudara tahu ceritanya, dia bahkan gak berhenti berseru buat Saul sampai Tuhan berkata stop. Udah jangan lagi doain Saul. Padahal Saul sudah segitu jahatnya dan Saul beberapa kali istilah dalam tanda kutip kurang ajar dengan Samuel. Tapi dia gak pernah berhenti. Saudara, saya percaya waktu kita apapun kondisinya, hadirat Tuhan kenceng gak kenceng, saudara tetap berseru bagi bangsa ini dan bagi bangsa-bangsa, maka Tuhan akan bergerak, rohnya akan bergerak, berusaha sedemikian rupa, apalagi kalau engkau sungguh-sungguh memintanya untuk menghabisi spirit Filistin ini. Bukan cuma bagi hidup kita tapi bagi generasi ini. Amin. Next. Jadi gimana caranya saudara? Dari hidup Samuel untuk kita conquering atau mengalahkan spirit ini. Yang pertama, Samuel artinya God hears. Atau arti yang lain adalah nama Allah sendiri. Biar bagaimanapun dia mendengarkan dan mengikuti Tuhan. Tadi Ibu In di awal sudah khotbah dan jelaskan. Ikuti aja. ATM aja pokoknya. Siapa tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Dan bahkan ada banyak yang terjadi dalam hidupmu yang kamu gak sadari. Dan ada banyak yang dijauhkan Tuhan dari hidupmu yang kau gak sadari. Dan itu sebenarnya jebakan dalam hidup ini. Hal kecil saudara, kita hari-hari ini kembali lagi diingatkan 7 pilar. Mengaktifkan pergi ke provinsi. Nah kemarin saya terapi satu anak. Anak ini udah 2 minggu. Setiap kali belajar, maka dia itu akan selama 1 jam gini, tapi sambil nulis wailing
terus. Nggak berhenti 1 jam saudara. Sampai ketika saya berkata, oke sudah selesai, berhenti. Ngeselin saudara beneran. Begitu udah selesai langsung berhenti. Tapi selama terapi, selama pelajaran makanya mamanya sampai udah segala macam cara cubit. Sampai udah stop, udah marah-marah. Udah segala macam dikasih dari yang baik-baik, dikasih makan, dibujuk-bujuk. Sampai dicubit sama mamanya, sampai diinjek kakinya. Tetap anaknya. Terus kemarin ini, waktu dia mau datang, jadwal dia mau datang, saya tuh tiba-tiba diingetin Roh Kudus. Udah lama saya nggak perang-perangi spirit-spirit mereka, saudara ya. Saya diingetin Roh Kudus gini, itu anak nanti datang lagi kamu nggak capek? Kata Tuhan. Iya ya capek. Terus saya gini, dalam nama Yesus, saya sebut namanya, anggaplah namanya Ati ya saudara. Ati, hari ini harus good mood, gak boleh bad mood. Semua yang bad mood aku buat puting beliung, buang sampai ke jurang alam maut, sampai tidak bisa balik lagi selama-lamanya. Semua yang bikin kamu marah-marah, bikin kamu berontak-berontak, semuanya pergi dalam nama Yesus. Hari ini harus senyum, penuh sukacita, nurut apapun yang bisa dikatakan. Dah. Terus sekian 1 jam kemudian dia datang. Waktu dia datang dia liatin saya. Hai, saya gitu kan. Saya nggak tahu dia kayak kena malaikat Tuhan apa gimana ya dia. Terus dia duduk. Terus mamanya datang gini, Miss, aneh hari ini. Dia tuh sebenarnya mau main di rumah. Terus saya bilang gini, jangan main. Kita mau ke Miss Nancy ya. Oke. Terus dia ganti baju, dia datang ke tempat saya. Terus dia bilang, aneh banget Miss hari ini pokoknya. Happy aja dia. Oke. Terus saya kasih dia awal main dulu lah, main sesuatu yang berguna, misalnya main puzzle atau apa gitu. Biasanya sambil main, gitu ya saudara, tetap pokoknya. Hari itu dia main masukin 4 piece, masukin 5 piece, masukin 6 piece. Dalam hati saya, waduh lebay. Bablas nih, hasil perang bablas. Saya bilang, terus saya bilang, aduh gawat. Terus saya lihat malaikat, waktu saya mikir kayak gitu, saya lihat malaikat di samping dia, terus malaikatnya kedip mata sama saya. Aduh maaf ya, matanya kecil gak kelihatan kalau kedip. Tapi anyway, ngerti maksudnya ya saudara. Saya gini, wah sesimpel itu mengaktifkan yang beberapa kali mungkin karena terlalu sibuk dengan banyak hal kita lupa lakukan ya saudara. Tapi ada sebuah generasi sekali lagi yang kayak gitu wailing. Mungkin gak kayak anak ini 1 jam bersuara. Tapi hatinya terus gitu. Gak pernah puas, gak pernah cukup bahagia dengan apapun yang tersedia di depannya. Hati-hati saudara dengan, kemarin Tuhan tiba-tiba bilang gini. Spirit ini itu bikin orang gagal fokus. Kalau saudara lihat kertas putih dan ada 1 titik hitam di tengahnya, maka ketika orang ditanya ini apa? Ini titik hitam. Ya saudara. Padahal kertas putih, titik hitam cuma 1 di tengahnya. Coba next slide. Oke. Saudara lihat gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan. Ini 2 foto dari lokasi yang sama. Bedanya apa saudara? Yang satu fokus, yang kanan fokus. Kiri fokus, yang kanan gak fokus. Yang kiri kelihatan gambarnya, oh iya, kota yang beberapa orang nikmati ini gambarnya bagus, fotonya bagus, proposisinya bagus. Tapi kalau yang sini, kalau awal saudara lihat, coba saudara pandangi 10 menit, saudara pusing pasti. Saya kemarin gara-gara nyari foto-foto ini saudara, saya rada pusing lihat komputer karena bayang-bayang ini. Tapi bedanya apa? Cuma yang satu gagal fokus. Sehingga apapun yang Tuhan sediakan, gak bisa lihat indahnya. Padahal sama, fotonya sama, indah, pelayanannya sama, berkatnya sama, tapi gak bisa lihat indahnya. Next slide. Kalau ini gambar apa saudara?
bunga ya. Kalau dari siluetnya saudara tahu walaupun gak fokus. Nah, bunganya indah gak saudara? Tapi menurut saudara nih, kalau itu fokus bagus gak? Bagus. Saudara bisa mulai bayangin kan di otak saudara sendiri. Kalau fokus pasti bagus. Kalau gak fokus ini bisa dipakai gak saudara foto ini? Bisa saudara. Pakai buat apa? Buat background saudara. Kalau bikin PPT ini background nih saudara ya. Jelek juga kata ibu. Atau ditimpain gambar lain nih jadi background buat frame aja. Kalau kita gagal fokus, maka seringkali hidup ini jadi background saudara. Dan Tuhan jadi jarang menoleh karena lihat keindahannya. Tapi begitu fokus, langsung kan kalau misalnya nih saya kasih gambar bagus misalnya di depan Ibu Cherry gitu ya. Set. Apa tuh gambar apa mau lihat. Ya karena kan dia lihat dari warnanya kok cakep gitu misalnya. Begitu gambarnya fokus, maka Tuhan atau hidup kita ini fokusnya gak gagal saudara. Maka begitu lewat aja Tuhan, apaan tadi yang lewat? Aku mau lihat dia ngapain. Tapi kalau blur terus fokusnya, apaan sih jelek enggak? Apa ya saudara? Bukan berarti Tuhan gak mencintai, Tuhan sangat menyayangi dan mengasihi semua. Tapi belum tentu dia menoleh dan belum tentu hidup ini menarik perhatiannya. Hari itu ada beberapa orang yang gagal fokus. Saya mau cerita. Saya kenal 2 orang, anak muda. Yang satu pinter, anak baik-baik, kelakuannya oke, tenang, gak nyusahin lah pokoknya saudara. Yang satu nyebelin, gak terlalu pinter. Dan kalau dia mau ulangan ditanya, kamu udah belajar atau belum? Dengan senyum berkata, haha belum. Ngeselin, pokoknya nyebelin lah saudara. Dan dengan bangga dia berkata belum. Terus selalu bikin ribut. Nah kalau yang satu tenang, gak pernah nyusahin. Tapi yang nyebelin ini, karena dia tahu dia gak pinter, memang gak terlalu pinter, kapasitas otak akademisnya gak seberapa. Mungkin ability, skill-skillnya yang lain lebih oke, tapi akademisnya kurang. Jadi dia itu kalau misalnya dia lihat ada guru, dia berusaha bersikap baik. Cuma di depan guru. Kalau depan guru gini, itu kotor tahu, kalian kok gak buang sampah sih, sini gue yang buangin gitu ya. Pokoknya dia akan lakukan itu setiap kali guru lewat. Terus waktu ada yang cerita saya gini, wah carimu kayak nih anak, tapi ini anak pinter. Dia tahu dia gak bisa nilai akademis, gak bisa. Setidaknya nilai sikap, nilai attitude, nilai kebersihan dapat 9. Lumayan lah, nolong rapornya sedikit demi sedikit. Ini pinter. Tapi yang satu, dia pinter nih, ini anak pinter. Tenang, punya kapasitas lah otaknya. Dan dia cepat ngerti daya tangkapnya. Tapi ternyata dalam ketenangannya, dia selalu iri. Dan dia selalu lihat yang baik di sisi temannya. Kenapa dia lebih putih dari saya? Kenapa dia lebih disukai teman daripada saya? Kenapa dia lebih pintar bergaul daripada saya? Sehingga buat dia itu mengganggu hatinya terus. Dan waktu saya dengar cerita 2 anak ini, saya gini, wah ini gagal fokus ini namanya. Yang satu gak punya banyak, tapi dia bisa fokus apapun yang aku bisa lakukan supaya setidaknya aku ditoleh. Tapi yang satu, dia punya sangat banyak hal, tapi dia fokusnya ke hal yang dia enggak punya. Ini gagal fokus saudara. Dan ini spirit Filistin. Kalau di Alkitab siapa yang gagal fokus? Saul. Sangat-sangat gagal fokus. Udah jelas dia tertinggi yang kalau dia berdiri semua orang kayak apa ya saudara? Kayak kerdil-kerdil gitu di sekeliling dia.
Tapi karena hanya 3, 4, 5 orang yang ngomongin dia gagal fokus. Fokusnya ke 3, 4, 5 orang. Ada beberapa orang dalam hidup ini, mungkin karena saya nggak tahu inner child, saya berharap kemarin 4 hari saudara sudah ikut ya saudara seminarnya. Dan terus bergumul sampai hari ini yang masih punya masalah dengan itu. Entah itu inner child, entah karena latar belakang, entah karena pernah dibully. Saya mendapati murid-murid zaman ini hampir 90% pernah dibully saudara di sekolah. Saya nggak tahu kenapa begitu, apa mereka beneran dibully atau hal sedikit membuat mereka merasa dibully. Saya juga nggak tahu. Tapi Saul ya seperti itu. Dan ada beberapa orang ya seperti itu, gagal fokus. Dan saudara tahu hidup Saul, dia nggak menuntaskan, bahkan dia ditolak Tuhan saudara. Bukan cuma dia nggak menyelesaikan destininya. Ada lagi yang kedua gagal fokus di Alkitab. Siapa saudara? Anak sulung. Saudara tahu ceritanya anak sulung dan anak bungsu ya saudara? Anak sulung punya semuanya. Seluruh milik bapaknya milik dia. Satu kali dia lihat adiknya dipestakan, itu sudah buyar semuanya. Dan buat dia sangat marah sama bapaknya. Gagal fokus. Apakah saudara di sini ada yang kok sudah setia melayani? Cuma karena ada satu orang baru tiba-tiba diangkat dan hatimu goyang. Ini gagal fokus saudara. Ada banyak yang seperti ini. Engkau setia sama pemimpinmu dari zaman Mahanaim lahir sampai sekarang. Tiba-tiba ada orang baru, wah dia bersinar jadi bintang. Dia terus-terusan diajak pemimpin pelayanan. Dan itu ganggu hatimu. Ini gagal fokus. Atau saudara punya anak yang sebenarnya pintar olahraga, pintar musik. Dia sangat punya keahlian dalam beberapa hal yang kinetik, yang bergerak. Tapi begitu dia dapat nilai 5, 4, 3 kali, saudara sudah lihat anak ini bermasalah. Ini gagal fokus saudara. Kita tidak gagal fokus, amin. Mari dengarkan Tuhan. Dan tidak berhenti berseru. Bahkan Samuel ini gak cuma dengarkan Tuhan pada saat Tuhan bicara sesuatu yang biasa. Tapi dia dengarkan Tuhan ketika Tuhan menyuruh dia lakukan sesuatu yang nyebelin hatinya. Misal, waktu Israel ini minta raja, Samuel ini bukan cuma merasa mereka nolak Tuhan, bukan. Samuel merasa dia ditolak. Kan dia pemimpinnya. Kenapa tiba-tiba bangsa Israel minta raja lagi? Terus dia udah gak dianggap nih jadi pemimpin. Dan itu bikin dia kesel. Waktu dia datang ke Tuhan, Tuhan bilang, gak apa-apa. Angkat raja buat mereka. Padahal itu buat dia kesel. Dia bisa kan begini, Tuhan, kamu gak memahami perasaanku ya. Aku nih pemimpin yang kau angkat loh. Masa sekarang kau suruh aku angkat pemimpin lain? Kan bisa saja dia berkata seperti itu. Tapi dia tetap ikuti sekalipun itu mengesalkan hatinya. Dan ini bagian dari mengusir roh yang dalam hidup ini saudara. Yang gak peduli. Karena tetap yang Tuhan lakukan seringkali menolong kita dari jatuh dalam jebakan yang kita gak bisa lihat di depan mata kita. Amin. Terakhir saudara. Kalau fokus yang benar, ada beberapa orang lah. Saya cuma ambil 2 orang. Yang pertama Daud. Daud ini ditolak tapi tidak tertolak. Ini orang emang keren. Dia anak istri simpanan atau istri keberapa atau selir anak selir. Jadi dia ini ditolak. Waktu pengurapan raja dia gak ikut dipanggil karena dia gak dianggap. Tapi gak ada sekalipun dia merasa tertolak. Bahkan ketika dia tanya-tanya apa hadiahnya kalau mengalahkan Goliat, kakak-kakaknya marahin dan ngapain sih kamu cari muka? Ngapain kamu ada di sini? Pasti kamu bermaksud jahat ya. Dan dia gak gubris perkataan kakak-kakaknya ini. Dan dia tetap tanya orang lain. Apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Ini orang ditolak tapi gak merasa tertolak. Ini salah satu kekerenan Daud saudara. Bahasa Inggris David.
Dan yang kedua, yang bikin Tuhan itu sering noleh sama orang yang satu ini. Saudara pasti tahu waktu dia angkat tabut ya saudara, ceritanya. Dan dia coba lakukan sesuai hukum Taurat. Tapi mungkin ada yang dia tidak sadari. Atau yang hari itu si imam siapa yang mati? Usa nggak sadari. Lalu begitu tabutnya itu mau jatuh, Usa berusaha menyelamatkan malah mati. Nah itu membuat Daud takut dan akhirnya pergi ke rumah Obed-Edom. Tapi kalau saudara baca ayatnya, saya nggak taruh ayatnya di sini karena saya berharap pasukan terdahsyat sudah tahu ayatnya ya. Hari itu ayatnya jelas bilang ketika diberitahukan kepada Daud bahwa Tuhan memberkati Obed-Edom gara-gara tabut. Langsung itu bangunin hati Daud. Waduh, salah nih gue. Yang diberkati Obed-Edom doang. Gawat ini. Aku harus bawa balik tabut karena aku raja. Aku tanggung jawab sama seluruh bangsa. Dan dia aneh saudara. Saudara pasti tahu ceritanya dia bawa tabut. Setiap kali 6 langkah dia angkat korban. Benar ya saudara? Lalu setelah itu gak cuma itu, dia nari-nari. Dengan baju yang hampir kelihatan ketelanjangannya. Jadi nari-narinya jungkir balik, salto apa-apa saya gak tahu. Pokoknya dia narinya giras saudara. Apa ya? Heboh gitu. Narinya heboh. Padahal kalau saudara baca kitab Imamat bilangan ulangan, apakah ada peraturan kalau imam bawa tabut mereka nari? Gak ada. Setiap 6 langkah bakar korban? Gak ada juga. Narinya dengan sekuat tenaga? Gak ada juga. Jadi sebenarnya dia ini melakukan sesuai hukum Taurat gak saudara? Enggak. Enggak lazim dia. Tapi yang tidak sesuai hukum Taurat itu bikin Tuhan noleh. Yang pertama bikin Tuhan marah. Yang kedua bikin Tuhan noleh. Kenapa? Fokusnya dia ngerti. Yang bikin Tuhan marah bukan masalah peraturannya. Tapi hatinya enggak sungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatu. Belum lagi bicara. Kemarin saya dengar ada beberapa waktu lalu saya dengar khotbahnya Pak Luki. Itu bikin saya bertanya-tanya juga. Iya ya benar juga. Kenapa waktu tabernakel Tuhan itu kasih peraturan sangat banyak. Harus begini, harus ada pelataran, ruang kudus yang boleh masuk ke sini begini. Wah aturannya segudang. Tapi begitu Daud masih tetap perjanjian lama dan hukum Taurat masih berlaku hari itu. Dia bangun kemah Daud, peraturan dia buat sendiri saudara. Kenapa? Dan bahkan di perjanjian baru sampai nubuatan-nubuatan Nabi berkata aku akan membangun kembali kemah Daud. Bukan tabernakel. Kenapa? Karena tabernakel yang saya tangkap itu keluar dari kerinduan Tuhan saja. Titik. Hari itu bangsa Israel diundang Tuhan ke atas gunung, mereka tolak karena mereka takut. Jadi Tuhan karena cinta dan perjanjiannya udah terlanjur janji sama bangsa ini lewat Abraham, Ishak dan Yakub. Dia berkata, Musa bangunin tabernakel. Di situ mereka ketemu aku, gak usah capek-capek naik ke atas gunung. Ke tabernakel aja. Mereka bisa ketemu aku. Tapi kemah Daud adalah kerinduan hati seorang manusia fana yang penuh kesalahan dan darah, penuh keeroran dan luka. Dia berkata, Tuhan, aku mau bangunin sesuatu buat engkau. Supaya engkau tetap di sini. Jangan kemana-mana ya Tuhan. Di sini aja. Di bangsa ini aja. Bahkan gak cuma itu, dia gak cuma bangun kemah. Setelah dia bangun kemah, dia bilang gini, kok Tuhan cuma di kemah ya? Aku mau bangunin bait Allah Kemah kayaknya kurang pantas buat seorang raja segala raja, sedangkan aku punya istana segede gini. Kemah Daud adalah kerinduan dari hati yang membuat Tuhan noleh. Hari-hari ini, apakah sudah lama tidak muncul kerinduan dari hati untuk lakukan sesuatu yang saudara tahu itu yang Tuhan suka dalam hidupmu? Karena Tuhan menikmati setiap orang beda-beda. Tuhan menikmati Maria Magdalena di samping kakinya, duduk.
Sebenarnya Tuhan menikmati Marta menurut saya. Tapi karena dia ngomel-ngomel Tuhan tegur. Lo ya sudah, bagianmu memang kerja, kenapa harus ngomel Marta? Gak usah ngomel dan minta Maria untuk jadi seperti kamu, gak usah. Tuhan nikmati. Tapi hari-hari ini, apakah saudara ada lakukan sesuatu yang gak tunggu Tuhan suruh? Tapi sesuatu yang pengen aja lakuin yang Tuhan mau. Yang Tuhan tahu dari hidupmu. Mungkin ada saudara yang kalau saudara bangun jam 3 pagi, Tuhan selalu suka dan sudah menunggu. Atau kalau saudara ke jalan-jalan. Atau kalau saudara teleponin orang satu-satu dan tanya kabarnya. Kalau zaman sekarang mungkin gak usah telepon, saudara chat. Mungkin itu yang bikin Tuhan suka. Hari-hari ini saya udah lama gak tiba-tiba nyampein firman Tuhan. Tuhan tiba-tiba ngomong tentang seseorang. Saya gini, aduh Tuhan aku mau tobat. Aku harus mulai signal ting lagi. Supaya aku bisa nyampein. Karena setiap kali saya tahu, itu bagian saya yang menyukakan hatinya. Yang kedua Kaleb, saudara gak usah baca ayatnya, saudara tahu ceritanya betapa ajaibnya. Laki-laki opa Kaleb ini. Dan menurut saya dia iman yang melihat raksasa sebagai arena permainan game Tuhan. Dia bilang gini, raksasa apa? Oke, aku mau nonton Tuhan buat apa dalam hidup ini. Mari kita jadi Filistin kanker. Orang-orang yang membiarkan Tuhan menikmati kita dan kita juga bisa menikmati Tuhan. Bukankah itu deep cause unto deep? Tuhan menikmati kita, kita menikmati Tuhan. Wah hari ini penari jubahnya di pos unto deep, pas sekali. Dan biarkan setiap kali Tuhan izinkan apapun. Di hatimu atau di otakmu berkata, aku mau lihat Tuhan buat apa hari ini. Saya pernah cerita dengan suami saya. Dia itu kadang-kadang ngomel. Kalau ada orang kok seenaknya aja ngomong gitu ya. Tanpa tahu kenyataannya. Saya tuh pernah bilang sama dia gini, ya emang nyebelin sih. Tapi kalau saya tahu nih ada orang memfitnah saya karena dia nggak tahu yang sebenarnya, saya akan semakin diam dan tutup mulut. Kenapa? Bukan karena saya nggak mau labrak dia, bukan. Yang pertama, jangan lawan orang gila dengan kegilaan, sama aja. Yang kedua, saya mau lihat Tuhan buat apa. Karena dalam hidup saya ketika saya diam dan nungguin Tuhan mau buat apa, saya selalu lihat dia buat sesuatu. Tiba-tiba saya dengar orang ini kena masalah, walaupun saya gak pengen dia kena masalah, dan saya gini, aduh Tuhan, ampuni. Atau tiba-tiba dia yang baik-baikin saya, gak tahu gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba baikin saya rasa mungkin udah ditegur Tuhan atau gimana, saya gak tahu. Tapi setiap kali, mari begitu engkau dan saya punya masalah. Atau ada orang yang gak mengerti hidupmu. Ada beberapa saudara di Mahanaim yang saya dengar curhatnya. Aduh kenapa ya, aku tuh gak bisa akur dengan orang-orang satu unitku ini gitu ya. Ya udah gak usah sedih, gak usah. Udah diem aja. Tapi bukan diem meratap. Diem dan berkata dalam hati, Tuhan kalau aku salah, biar aku bertobat dan tolong kasih aku roh pertobatan. Tapi kalau aku gak salah, Engkau tahu. Aku mau lihat Engkau lakukan pembelaanmu. Karena pembelaan adalah hak Tuhan. Amin.